Lama pas si Maboti naik mah, maksudnya live-nya udah lama. Iya. Tapi seru tadi malam tuh ya Allah. Aku aku tuh senang dengan keributan. Ah, Tela. Yang tadinya udah ngantuk gitu ya, tiba-tiba. Kaget juga sih aku pikir itu si Mak Bot itu nggak ada waktu ini apa? Waktu si Mambel ngomongin si itu, si Long. Bawah tadi kan dia typing. Itu naik kau mak gitu. Naik dinaikin. Dia typing di bawah. Aku lihat itu ada mak boti dinaikin. Mambel. Tapi Mambel nggak datang ya ke persidangannya ya. Coba Baru kalau datang. bangun katanya tuh ada di roomnya Juliet. Aku sudah Kesiangan dia. nyangka, si Mambel pasti bangunnya kesiangan deh jam segini masih melotot ketakutan kan. Dipikir dia jam ini jam 10-an, nggak taunya cuma jam 8 ya sekali mulainya. Tapi katanya Kesiangan. diundur ya ke tanggal 8 ya. Tadi kan cuma pembacaan aja, tuh jadi ini sidang PK-nya tanggal 8 kata tadi Bang Usman tuh ngomong. Kok pagi amat sih sidang jam 8? Nggak tahu. Kok Ya nggak hakim sesuai udah ada jadwal? mau ngapain? Hakim Nggak udah sesuai ada kali ya. jadwal? Nggak tahu. Ya, maksudnya kan kalau jam 8 kalau untuk Jakarta kan masih terlalu pagi lah gitu kan. Iya. Ini sekarang kemana sih Mabotinya? Nggak ada. Nggak aktif ininya apa kerja ya kali ya? Nggak aktif. Aku udah share nggak aktif. Kerja kali ya Tela ya. Ya ini hari kerja kan dia. Ya Siapa kerja. siapa? Mbak Boti. Mak Bote. Kan Yang Mbak Boti nyapu. dari kalau nggak salah dari semalam ada di Komal siapa nggak rungkat-rungkat ya? Oh, Kaku ini ya? Mambel. Udah tuh turun pagi tempat Aryo sama si Oh gitu. Merapi. Dia sampai pagi. Dia sampai pagi. Enggak. Ya makanya Paginya dia di roomnya Aryo, Queen. aku buat VT aja jam 4 subuh dia masih ada di Komal. Iya, dia sama merepet tadi sama Ko Joni. Aku lihat itu. Beda room, Tela. Tapi emang dia sorenya tidur dulu. Makanya dia Iya, tuh iya. di apa kita telepon aja waktu jam berapa dia nggak angkat-angkat. Kayaknya dia sih sorenya tidur, malam bangun kayaknya. Itu pas bangun ngelihat Mambel. Mambel kali. Iya, benar. Ini Banget nggak ya aktif kata aku tuh. kerja kali dia. Yang Mak Boti apa yang Moon Black? Moon Moon Black. Black, Moon Black. Kan suka naik Moon Black kalau di sini. Biasanya dia kalau pagi biasanya kalau pagi suka telepon lah gitu kan. Tidur deh kayaknya dia ini. Nggak tahu, coba Tela iniin aja di pingin di WA-nya. Oh, lagi tidur. Biarin aja Tidur sih. kayaknya. Bisa dia mah Iya. kalau udah ini handphone. Kalau misalkan lagi istirahat, HP-nya suka dijauhin. Oh, gitu. Iya, kan habis itu keliling. Habis perang kan dia tadi malam, makanya dia kecapean. Habis ribut maksudnya kok perang sih. Perangnya sama siapa sih, Habis Teh? ribut. Enggak, pagi-pagi dia udah naik di roomnya Queen. Tadi dia dapat CO dari si Joni, dapat paus tadi pagi. Enggak, tar dulu Wendy. Tela dia berantemnya sama siapa? Dro. Oh, di roomnya Mambel. Ya. Itu antara jam berapa ya? Jam setengah dua, apa setengah satu, apa jam satu gitu loh. Jam 1, Kak Tela. Aku pas kebangun kok lagi kayak ini. Ketakutan nih anak jerit-jerit tengah malam. Rumah dia kan besar kan ya. Iya. Terus udah gitu dia sendirian di rumahnya. Pasti menggema tuh pas jerit-jerit. Nggak mau. Iya. Pembahasannya apa? Nggak Tentang ada yang mau apa? ngalah, satu juga Jero teriak-teriak, si Mom teriak-teriak.
Kak Dina, Ya, pembahasannya tentang apa? Oh, Jero katanya diomongin terus tiap hari sama si Maboti. Mbak Udah Poti 10 kakak hari dia nggak mantau terima katanya. gitu loh Jess, sebut-sebut namanya gitu. sebenarnya sih kalau menurut aku mah cuma salah paham ya. Cuma salah Iya paham teh. aja. Yang memang aku Iya teh. kenal deket sama Jero, kenal baik sama Jero, terus sama si Moon Black juga aku kenal baik gitu ya. Itu kan tem lama juga. Kayaknya sih cuma salah paham aja. Terus setelah salah paham ada kekecewaan yang akhirnya mengakibatkan endingnya tuh Jero sering ke sana. Iya, benar-benar. Itu doang sih sebenarnya kalau menurut aku mah. Makanya sangat disayangkan gitu loh. Padahal aku tuh udah berapa kali kan sama si Mak Jero itu suka ngasih masukan. Udah deh Mak, kita ini kan sama-sama menyuarakan Niki. Lu nggak usah lah nongkrong-nongkrong. Oh, ya walaupun memang mereka kan temennya dia juga. Tapi kan kita lihat sekarang ini tuh mereka si kubu sana itu berteman berteman sama orang yang pembenci Niki gitu loh. Nanti lu ke bawah-bawah, nanti ke framing, ketakutnya kan. Ternyata kan jadi kenyataan sekarang. Iya gitu dah teh. Masih pengennya masih pada damai gitu ya. Iya teh, benar. Sesama pendukung Niki maksudnya loh. Iya. Masalahnya kan itu yang setelah mereka dekat sama si BQ itu kan, mereka nyerang-nyerang kita kan. Nah, Kasih kita lah kita disebut. bales, dia bilang dia yang tersakiti. Gimana sih? Susah sih ya. Iya teh. Kita Ya, diam, kadang mereka framing kita. Nanti kalau kita jawab, mereka bilang sana duluan yang mulai. Kok lucu sih kataku. Ya udahlah, gimana ya teh? Jadi Kalau kita di sini nih Teh Ella, ya kita nggak melulu tentang mereka loh. Tapi tahu-tahu mereka tiap hari buka komal ngejelekin kita. Ada yang typing gitu di bawah kan. sebenarnya gini sih, kenapa mereka tuh ngejelekin kubu ini? Itu cuma memancing kalian untuk ada apa ya? Untuk membalas. Akhirnya kalian tuh kayak kesannya tuh brutal gitu loh, ngerti nggak? iya teh benar. Sebenarnya itu pancingan mereka. Mereka tuh pengen menjatuhkan kubu kalian, kerajaan kalian ini gitu. Iya. Itu doang sih. Jadi nanti kalian kan kerajaan kalian tuh framingnya tuh jelek di mata netizen. Cuman keselnya aku gini teh, misalnya udah framing aku, Jesko, semua udah ujung-ujungnya kasih yang banyak ya. Ya sil begini sil gitu kan, ngapain sih bawa kasih lo gitu loh. Kalau kami aja lah, kami juga diem nggak Kan di ngurusin. sini karena di sini kan garda terdepan kalian itu Kasil. Kalau menurut aku. Iya Jadi sih akhirnya kak. Kasil pun diserang gitu loh. Ketika Kasil jelek, pasti kalian pun akan terbawa jelek juga. Kalau menurut aku mah kalau misalkan mereka ngejelek-jelekin kalian sudah diamin aja. Kalian kalau mau ngomong, aku kalau mau live aja, bahas yang adem-adem aja gitu loh. Ketika ada netizen ataupun yang typing memancing menyampaikan dari pembahasan kubu sebelah, kalian anggap aja nggak usah dibaca gitu loh, nggak usah di. Kami aja diem aja teh, gak kami lah ya Jess ya. Ngatain Jesko inilah itu, pokoknya gak ada bagus-bagusnya deh teh. Kami ini di mata dia Capek sendiri, gitu. ntar juga mereka capek sendiri. Iya, bener. Semalam yang bikin orang banyak typing pasti Kak Jero bilang, gua gini-gini donatur ya gitu. Itu yang Ya itu aku masih melek waktu itu, waktu dia ngomong kayak gitu. Kalau aku kalau mau fair ya, kalau Bu Jero sebetulnya agak mendingan. Yang sekarang makin gak jelas itu si Emi ya, Emi Kuyang itu makin gak jelas dia. Dia nggak tahu duk cerita, nggak tahu cerita apa-apa, udah sok artis. Jadi dia tuh sekarang kemarin kan waktu dia nantangin Kak Jesko, gue bilang itu nggak Bu, nggak seperti itu. Nggak, pokoknya saya nggak terima ya apa namanya pasang foto-foto saya dipajang di situ, namanya nggak sopan lah apa segala macam. Emi ya, itu gua bilang ya dari kemarin, itu yang dipajang udah yang paling cantik. Lu kan aslinya jeleknya jelek banget Emi ya. Ini kalau ngomongin fisik ya, dari kemarin gua udah bilang itu yang paling cantik Bu, itu foto lu yang paling cantik ya. Itu juga cuman begitu doang ya, perkara gua cuman bercanda
Ami setan apa si iya Emi setin aja lu sampai ngamuk-ngamuk segala macem sampai lu masuk ke roomnya si Renata Binatang, lu masuk ke roomnya kubunya RG yang dimana kubunya RG lu kan waktu itu juga lu maki-maki mereka kan. Jadi si Emi ini kalau ada apa maki-maki orang tapi nggak tahu ceritanya, dia cuman ini aja, cuman apa namanya, cuman karena apa namanya kesal sama orang jadi membabi buta nggak melihat. Jadi si Emi ini memang asli kehidupannya stres guys ya, makanya banyak bohong ya. Jangan lu pikir Emi gua baik sama lu karena gua udah ngomong baik-baik, soalnya udah ngomong baik-baik. Terus sekarang dia lu pakai nama-nama gue Awing kolang-kaling, gua tahu maksudnya apa itu. Awing itu nggak jelas, yang lebih nggak jelas itu lo Emi itu pertama bukan artis ya kan, kedua memang hidup lu tuh stres itu gua tahu. Jadi kalau kemarin lu mau buka ceritanya pakai sekarang cerita kalau si Awing kalau nggak punya duit kayak minta sama gue. Iya Emi kemarin kan gue udah bilang, Bu saya ini kan ke Jakarta bentar lagi gajian. Kalau ibu kan waktu itu bilang Awing kalau misalnya ada perlu apa ngomong aja ke saya. Gue udah minjem ya Bu posisinya karena gue ada gaji. Ya itu bejun gue nginjem aja 500 waktu itu dikasih sama, nggak usah katanya 150 aja. Nah itu yang dia bahas guys, yang 150.000 ya sebetulnya sih bisa aja dibalikin, tapi kan konsepnya lagi-lagi ya Bu Emi sendiri yang bilang nggak mau dibalikin. Udahlah ini kak sebenarnya kalau mau dibalikin juga bisa-bisa aja, nggak ada masalah itu 150.000. Dan Bu Emi juga waktu itu dia kok yang nawarin diri. Dan kemarin pun aku sudah ngomong baik-baik, Ibu. Ini kan kita kenalnya ceritanya di dunia nyata. Ya udahlah, nggak usah gimana-gimana. Tapi dia malah sekarang ngajak-ngajak Bu Jero, ngajak-ngajak Kak Indi, ngajak-ngajak Mami Marini yang pernah deket sama aku lah. Jadi seakan-akan si Emi ini punya powerful, yang dimana kalau Awing ke Bali katanya nggak usah di apalah bahasanya ya, intinya pokoknya nggak usah ditolongin apa segala macam ya. Emi bolak-balik kan juga lo gue tahu, gue sering bolak-balik ke Bali Emi kuyang mau gue spill lu kan udah spill tuh, nanti gue spill nanti orang pada bingung lagi. Dia itu sebenarnya udah tua apa masih muda sih Kak Awing? Kalau foto kan muda tuh. Belum tua-tua banget, cuman memang mukanya muka-muka orang stres gitu, kayak muka-muka ya gimana sih orang stres. Gue bukan orang stres. Udahlah. No, si Wendy juga tahu lah cerita Emi dulu waktu aku berantem sama dia. Wendy kan bagaimana kan? Wendy dulu juga kan waktu di framing. Jadi si Emi ini kalau nggak suka sama orang itu membabi buta ya, dia nggak peduli urusan lain apa. Terus kalau kita ngomong, jadi si Emi gini aja kasih tahu ya. Jadi si Emi ini di Bali ini ya memang dia di rumahnya piara anjing banyak. Itu pun tetangganya pada komplain. Waktu itu juga aku tanya, Bu emang tetangga nggak pada komplain ini piara anjing banyak? Oh, udah nggak ada masalah, kenapa? Terus jadi kalau diajak ngobrol sama tetangga juga si Emi ini memang suka penantang petenteng, sok paling jago. Dia orang asli Mambel mau samperin Kenapa? Delong. Mambel mau samperin Delong. Aku mau lihat dijulit. Bang Sahroni. Ayo masuk ke Lambe, katanya ada Mambel lagi mau nyamperin Delong. Yuk, ayo lihat dulu. Gila ini sih. Iya, Kak. Anjay. Huru hara. Nggak usah. bentar. Ya udah. Bentar banget. Jangan lama-lama nah. Tapi masih ada ini enggak? Masih ada apa? Masih ada Kamu sambil tapping ya, soalnya nggak kedengeran. Ya Allah, Allahu Akbar.
Mana anak-anaknya? Masih nungguin itu, masih nungguin sebagian dari anak-anaknya. Ada, ya jangan putus doanya. Gimana Kak Dina? Pulang ke Jakarta hari Minggu. Ya Allah. Kasian banget ya. Mana? Kamu sendiri aja. Mana yang lain? Coba aku lihat sanak saudaramu. Tadi nangis pas saya datang, dia mau bicara. Sabar ya. Minta yang terbaik aja. Aku arah mau ke restoran beli ini lauk. Oh, tantemu ini dari bapak apa dari mama? Kawayuni. Siap sana Kak. Sebentar. Oh, ada bapak. Iya. Nyusul ya. Kamunya udah makan belum? Makan nah. Makan dulu. Ajak itu salah satu saudara gantian. Mulutnya luka. Azan di sini, Allahu Akbar. Mulutnya luka kenapa ya? Coba. Kak Hazel kerja ya hari ini ya?
Kamu bergantian sana makan dulu Kawi. Saudara-saudara kamu takutnya lapar. Oh, iyalah. Masa sampai pulang gimana sih orang tuanya lagi sakit kayak gitu keadaannya? Lucu ih. Iya emang aku tahu kasih live. Ya biar aja. Pas pulang tante gawat. Iya. Dipisah. Ya kamu ngomong lah. Masa keadaan kayak gini malah pulang? Kamu pakai headset nggak? Bungkus pakai apa? Ayam ini. Ayam. Ntar aku ngomong keluar kedengeran lagi. Katanya anaknya yang di Jakarta sayang, tiketnya hangus. Ini nggak ada yang lebih penting loh. Ya Allahu Akbar. Gimana ngomongnya ya? Uang itu masih bisa dicari. Jadi maksudnya kakakmu itu berarti ipar ya? Itu. Kamu aku ngomong pakai headset nggak? Iya kak, Bunda Reni nggak apa-apa kak, kakak kesana aja. Aku kawan Kak Tiwi dulu di sini sambil ngobrol. Dari kemarin aku belum sempat ngobrol sama Kak Tiwi. Berarti kalau aku ngomong kedengeran dong sama saudara kamu gak enak. Aku belum sempat nelpon kan dari semalam ke kamu juga. Aku kepikiran tuh ya Allah Kak Tiwi kemana ya? Aku mau nelpon kamu subuh, pasti kamu tidur capek ya kan? Aku mau transfer dulu ya.
Kak Hazel kemarin juga ngasih tahu di tapping, bilang gitu, katanya Kak Tiwi lagi stuck. Sebentar aku ke Qris dulu. Udah. Tapi tadi kenapa aku mental ya pas giliran banyak tamu ya? Giliran kita berdua nggak mental. Maaf ya, maaf. Bodoh amat dah. Ya Allah, itu sepatu. Sepatunya siapa itu? Jatuh. Aku pakai payung ini. Ya Allah, panasnya. Buat jemur baju ini, aduh, mantep. Di mana tempatnya? Hujan. Dina. Mundar mandir, mundar mandir. Apa ini? Macabai. Ada macabai. Modelnya. Ini tugasku.